Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah walaupun mungkin kita banyak liburnya di hari Jumat ya. Iya. Melanjutkan pembahasan kita tentang mata kuliah dasar-dasar pemerintahan. Tentunya banyak materi yang sebenarnya bisa susah-susah tetapi karena jadwal yang banyak liburnya sehingga adik-adik bisa pelajari di e-learning ya atau di buku itu. Tapi kita berusaha untuk memberikan materi secara luring walaupun di daring ada. Jadi e-learning materi-materi lama ada ya, tetapi saya berusaha untuk menyampaikannya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang asas pemerintahan ya. Orang sering mengatakan kita harus taat asas. Asas itu apa sih? Ya, taat azas. Nah, ada ikut azas seperti itu. Taat azas itu artinya bahwa kita itu harus punya prinsip, kita harus punya kode etik, kita harus punya aturan main yang sesuai dengan regulasi yang ada, dengan hukum di masyarakat seperti apa seperti itu. Jadi pengertian asas di sini bisa secara yuridis bisa diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan. Prinsip di setiap orang pasti punya prinsip. Ini kembali lagi kalau kita ngomong asas ini tidak keluar dari pengertian kita tentang ketika adik-adik mempelajari pengantar ilmu hukum kemarin ya, setiap orang itu pasti ada sebuah kaidah, sebuah norma, sebuah hukum yang membuat sebagai tindakan memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu itu pasti ada aturan lainnya. Tetapi secara umum, secara pribadi itu adalah prinsip. Jadi ngomong pemerintahan tentu saja harus menggunakan prinsip, harus menggunakan asas. Ya. Kalau di dalam pemerintahan itu ada istilahnya KUPB, ya. Asas-asas umum pemerintah yang baik. Jadi wong kudu duwe etik, kudu duwe prinsip di dalam tugas dan fungsinya. Saya ini adalah pejabat pemerintah, artinya tugasnya apa? Melayani pemerintah, melayani masyarakat. Maka itu yang menjadi prinsip dasarnya. Maka yang diharapkan di sini adik-adik nanti itu bisa memahami, menganalisis, menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, transparan, akuntabel di dalam kehidupan. Ya, jadi yang menjadi fungsi utama di sini adalah bahwa kita itu harus bisa menjembatani antara hukum dan etika. Gunakan mencegah tindakan sewenang-wenang di dalam sebuah birokrasi. Ini kalau nanti Anda memperdalam mata kuliah ini, nanti masuk kepada mata kuliah etika pemerintahan. Jadi karena ini mata kuliah dasar, maka kita harus menyampaikan mungkin di pertemuan sebelumnya juga saya menyampaikan bahwa ilmu pemerintahan atau dasar pemerintahan itu mencoba memperkenalkan Anda apa saja yang dipelajari di dalam ilmu pemerintahan. Nah, salah satunya kalau kita bicara asas, ini larinya nanti adalah ke mata kuliah etika pemerintahan, etika birokrasi. Saya kira di setiap profesi pasti ada namanya etik atau kode etik yang harus dipahami. Di wong nek gak sopan santun, gak etik ya seperti hewan ya. Hewan saja punya etik, punya masing-masing. Seperti cicak itu kan punya karakter masing-masing. Uripe ya wis dia tanpa ilmu apa-apa. Uripe mau hewan ini kan kebutuhannya hanya nafsu. Cara cari makannya juga beda dengan hewan yang lain. Kalau cicak mungkin ya urip tenang, tidak lari kemana-mana, dia menunggu dia apa. Tapi yang dimakan itu hewan-hewan yang di luar nalar, kayak nyamuk, kayak lalat, kayak apa itu kan dia bisa terbang, dia bisa kemana-mana. Tapi kok itu menjadi kebutuhan makannya cicak. Nah itu satu contoh prinsip dia yang dilakukan.
apalagi manusia yang dibekali akal, perilaku, watak dan sebagainya. Sehingga dia harus punya prinsip, punya etik terhadap siapa. Apalagi ngomong pemerintah yang harus melayani semua rakyat, orang banyak. Nah, fokus kita karena kita membahas ilmu pemerintahan atau bahas pemerintahan, maka yang menjadi dasar kalau kita berbicara di Indonesia itu ada 8 asas utama di dalam pemerintahan. Ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang pertama, bahwa kalau kita dalam pemerintah itu harus ada namanya asas kepastian hukum. Jadi tidak menganut pada orangnya, tetapi regulasi yang ada. Walaupun hari ini Pak Prabowo menjadi penguasa, menjadi pemerintah, menjadi presiden, bukan semerta-merta keinginan Pak Prabowo. Kalaupun itu munculnya dari visi misi ketika dia mencalonkan sebagai presiden, tetapi harus dituangkan di dalam sebuah aturan regulasi yang pasti. Sehingga ketika aturan pasti itu artinya ada mekanisme yang disepakati oleh masyarakat atau perwakilan masyarakat atau lembaga legislatif, lembaga eksekutif, sehingga itu menjadi sebuah program kegiatan yang dijalankan di dalam pemerintahan. Jadi kayak MBG itu bukan berarti tanpa regulasi, bukan berarti tanpa dasar hukum, pasti ada. Kayak kemarin era Jokowi sampai munculnya IKN itu bukan proyek ambisius dari Pak Jokowi, tetapi itu memang sudah menjadi keputusan negara di dalam menjalankan kehidupan di negara ini, menjadi kantor pusat negara kita yang harus pindah di wilayah tengah-tengah di Indonesia. Nah, maksud daripada aspek hukum di sini adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan atau kepatutan di dalam keadilan dalam setiap kebijakan. Artinya tidak berpedoman pada individu tetapi supremasi hukum. Makanya di negara kita sekarang itu lembaga tertinggi negara tidak ada. Yang ada adalah supremasi hukum, sistem lembaga. Nah, kalau di negara kita apa yang menjadi supremasinya? Ya Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu yang menjadi, karena apa? Itu adalah bentuk komitmen, bentuk kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, contohnya dalam kehidupan bernegara itu, pejabat tidak boleh mengubah keputusan yang sudah sah secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Jadi tidak boleh semaunya sendiri. Ini adalah harus diputuskan, harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua ada asas kemanfaatan. Jadi dalam pemerintah itu harus memberikan manfaat. Tidak hanya sekedar pencitraan, tidak hanya sekedar untuk kepentingan politik di masa yang datang, tetapi ini benar-benar manfaat bagi masyarakat. Jadi harus imbang antara kepentingan pribadi, ambisi pribadi, sama negara. Ada yang mengatakan, wah MBG ini adalah proyek untuk periode tahun 2009 untuk pencalon depan, sehingga masyarakat sudah kenal bahwa programnya seperti ini, programnya merakyat. Bukan seperti itu, tetapi harus benar-benar ada manfaatnya secara individu, ada manfaatnya untuk masyarakat, ada manfaatnya untuk keberlangsungan dari negara itu. Kayak pembangunan fasilitas umum yang berdampak positif bagi warga sekitar dibanding kerugian yang diuntungkan. Kayak kota, kenapa sih harus buka rest area, kenapa harus buka TBM, kenapa harus buka? Ini kan ada kepentingan jangka pendek, ada kepentingan jangka menengah, ada kepentingan jangka panjang. Di dalam pemerintahan pasti ada perencanaan yang sifatnya tahunan, 5 tahunan, ada yang sampai 50 tahun. Makanya Indonesia bisa dikatakan nanti di tahun ini akan mencapai Indonesia emas, itu termasuk kemanfaatan yang akan mungkin ada kepentingan yang jangka panjang, jangka pendek ada. Kayak sekarang mungkin pemerintah Jokowi banyak membangun jalan tol, tapi yang membangun investor. Sih bangun negara kok masyarakat jek bayar kan itu. Nah, kok bisa seperti itu? Pemerintah harus bertindak, pemerintah harus mengambil kebijakan. Nah, nek bangun dhewe ganti duit.
uangnya akan habis tersedot untuk pembangunan itu, padahal kebutuhan masyarakat banyak. Lah yo apa caranya bangun tetap jalan, kepentingan masyarakat juga jalan, ya harus di kerjasama investasi. Akhirnya ya iki jari sih bangun negara kok lewat jalan tol kok bayar. Yo sementara karena kerjasama kita mungkin dengan investor bisa 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Setelah 15 tahun menjadi milik pemerintah. Kayak jembatan Suramadu. Nek dibangun negara toh ya bisa, tetapi anggaran kita akan tersedot untuk itu. Akhirnya anggarannya displit, anggaran negara sedikit, ada investor sedikit. Akhirnya kerjasama mungkin 5 tahun, 7 tahun selesai. Setelah selesai itu menjadi milik negara, pengelolaannya dibantu oleh negara. Akhirnya masyarakat gratis. Dulu lewat jembatan Suramadu bayar, sekarang tidak. Jangan dikira jembatan Purworejo itu dulu awal-awal juga bayar 1.000 atau 2.000 gitu, tapi sekarang kan sudah seperti itu, ada kemanfaatan. Kemudian yang ketiga, bicara asas pemerintahan itu ada asas keterpihakan, imparsialitas. Artinya kewajiban memperlakukan warga negara itu secara sama-sama tanpa diskriminasi dengan latar belakang. Artinya Pak Prabowo walaupun dia berangkatnya dari Partai Gerindra misalnya, bukan berarti dia harus mengabdi memberikan program pada konstituen Gerindra, tidak. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah pemimpin di negara kita ini, menjadi kepala negara, harus dia adalah milik warga. Kenapa Mbak Ur? Jadi semua harus diayomi. Walaupun mungkin ada kepentingan-kepentingan politik, pasti ada. Kroni-kroninya si jadi menteri Guyo, anak buahnya orang ini boleh saja. Tetapi yang paling penting, yang ideal, yang menurut asas pemerintahan yang baik, yo ojo boleh sampean kabeh, Pak. Ya semua orang yang punya kompetensi, punya kemampuan yang di bidangnya boleh dijadikan menteri, dijadikan timnya di dalam pemerintahan. Artinya makanya di sini itu harus asal ketidakpihakan itu harus benar-benar pihak darahnya. Makanya Pak Prabowo sering mengatakan apapun akan saya lakukan, bahkan nyalakan asalkan untuk kepentingan. Ya. Kemudian yang keempat ada asas kecermatan. Jadi asas kecermatan di sini maksudnya adalah keputusan itu harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas. Jadi membuat program kebijakan pemerintah itu harus benar-benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ya, tadi saya sampaikan bukan itu kayak IKN itu bukan ambisiusnya Pak Jokowi, tapi itu memang program jangka panjang yang belum terrealisasi. Di era Pak Jokowi aja dieksekusi, dijalankan. Mungkin kenapa tidak dieksekusi, tidak dijalankan? Ya mungkin pertimbangan waktu, pertimbangan anggaran dan sebagainya, sehingga di era itu dieksekusi. Apapun harus terwujud. Nah, kalau kita bicara di Kabupaten Mojokerto misalnya, perpindahan kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto kan mau pindah ke wilayah Mojosari, yang awalnya kantor pusat pemerintahan kita di wilayah pemerintah kota, di alun-alun itu ya. Nah, sebenarnya program ini bukan ambisi dari Gus Bara selaku Bupati Mojokerto tahun ini, tetapi memang ini sudah direncanakan sejak awal, tetapi belum ada yang eksekusi menjalankan. Sehingga maka butuh kecermatan, butuh pertimbangan baik dana, waktu dan sebagainya itu harus jelas, sehingga dukungan masyarakat, kekuatan di jajaran pemerintahan atau itu bisa dilaksanakan baik. Oke, kemudian ini agak cepat ya. Sudah diberitakan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, di sini maksudnya adalah larangan menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan di luar mandat undang-undang. Jadi ketika menjadi pemimpin kita tidak boleh carpe diem, walaupun kita punya kuasa. Apapun itu akan menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita memutuskan sesuatu ya menjadi tanggung jawab kita.
Tapi kita harus tidak sewenang-wenang, tidak keluar dari rule, aturan main atau undang-undang yang dimandatkan kepada pemerintah. Mentang-mentang ponakane Pak Prabowo lah nggak bisa. Walaupun kenyataan mungkin ya tetap ada aja seperti itu. Yang namanya manusia itu kan pasti ada keterpihakan. Misalnya awakmu, oh Pak Prabowo itu sebenarnya masih keluarga saya Pak, tapi agak jauh. Ini loh buktinya, saya punya fotonya, punya foto. Suatu saat kamu ketika ketemu pejabat urusan apa saya ini ponaknya Pak Prabowo, wah itu foto ini loh foto keluarga saya. Oh iya bisa juga. Yang keenam ada asas keterbukaan. Jadi pemerintah itu harus memberikan akses informasi apapun secara benar dan jujur. Walaupun terkadang masyarakat juga nggak ada yang siap untuk menerima kenyataan yang harus diterima. Ada juga yang nggak mau tahu ada. Ada yang langsung konsen ya diserang terus gitu. Ya, seperti itu. Nah, keterbukaan ini menjadi penting gitu ya. Karena apa? Kita memanage kepentingan orang banyak. Anggaran pajak operasional itu kan dari rakyat, bosnya kita adalah rakyat. Jadi APBD itu dari rakyat, maka kita harus bertanggung jawab dengan rakyat. Kilo duit sampean, pajak sampean itu ngelompok nang aku tak gawe ini, tak gawe ini. Kemudian yang ketujuh, asas kepentingan umum. Ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Artinya, di dalam beberapa kepentingan pasti ada kepentingan-kepentingan yang mungkin harus kelas prioritas. Seperti ngomong pendidikan, kenapa sih Pak Prabowo kok ngomong stunting, ngomong K3 beasiswa sih? Ya, kita pasti ketika memutuskan program apa yang harus dijalankan pasti harus mengesampingkan atau mementingkan kepentingan umum secara manfaat secara lebih besar. Nek ngomong proyek ya sing anggaran luwih gede. Nek proyek, tapi nek program kan harus jangka panjang. Nah, kenapa harus memilih MBG? Karena MBG berdampak banyak. Tidak hanya sekedar uang negara, koyok-koyok 80 triliun kok ada. Tetapi manfaatnya di masyarakat juga banyak. UMKM yang menyuplai dari MBG itu juga memberikan manfaat. Ada juga yang makanya menunya tidak hanya makan nasi pecel saja, enggak. Ya sekali waktu ada kuenya, ada buahnya, ada sayurnya, ada apa, itu kan potensi-potensi yang ada di daerah masuk semua sehingga nek warung-warungnya akeh belanja ya. Nah, konsep pemasaran seperti ini harus berdampak lebih panjang sehingga kepentingan umum itu sekali mendayung 20 artinya satu kepentingan ini dijalankan akan berimbas kepada ekonomi masyarakat, kepada kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Kenapa sih harus membangun jembatan misalnya? Seperti itu. Yang terakhir adalah asas pelayanan yang baik. Di sini pemerintah harus pelayanan yang tepat waktu, prosedur jelas, biaya yang jelas. Kon biaya waktu yang jelas, yo bayar sing akeh. Lho yo gak ngono, Pak. Pemerintah harus punya pelayanan jelas. Mosok ngurus KTP sampai sebulan-bulanan rek. Atau ngurus surat leren verifikasi ditanya iki bener apa iki ne. Jadi ketika ngomong pelayanan pemerintah itu mungkin di dalamnya. Yang terakhir, penjelasan itu adalah asas penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk pemerintah daerah. Kalau di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu ada asas-asas otonomi daerah. Ya. Kalau secara umum tadi di menurut undang-undang, tapi kalau secara teori banyak. Teori itu ada istilahnya asas Fred-Spexto, ada asas
Vares Emerson, asas aktif, asas etis, asas histori. Histori itu bisa sejarah. Orang harus melanjutkan program kepemimpinan sebelumnya untuk keberlanjutan. Makanya kemarin Pak Presiden pemerintah Prabowo melanjutkan programnya Pak Jokowi yang belum selesai atau yang sedang berjalan atau yang belum terlaksana. Itu asas keberlanjutan atau histori. Nah, kalau ngomong pemerintah daerah itu berarti bahwa pemerintah daerah itu ada namanya asas desentralisasi. Jadi kewenangan itu benar-benar diserahkan penuh kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Ke sampean ngene iki termasuk nek wong tua sampean ini termasuk dekonsentrasi. Kewenangan itu wis diserahno wis apa karep landuk sampean kuliah jurusan apa terserah monggo wis njalani sampean. Ya, jadi arah dan kehidupan Anda sudah Anda mengatur kemampuan Anda mengatur jalan hidup Anda. Orang tua tinggal mendoakan, membiayai, mendukung secara spiritual maupun material, itu aja. Nah, ini ngomong pemerintah daerah, desentralisasi penyerahan kewenangan secara penuh. Ngatur masalah ada anggaran itu dewe, program dewe, tidak ada intervensi dari pusat. Pusat hanya mengontrol saja. Anda keluar dari jalur apa enggak? Undang-undang enggak. Nah, kadang yang terpaksa keluar dari jalur. Contoh, Gubernur Jawa Barat, misalnya KDM, dia menetapkan hampir koyo melawan undang-undang, tetapi itu benar-benar real di masyarakat. Contoh apa? Masyarakat yang membayar pajak, perpanjangan STNK misalnya, gak usah KTP asli, wis yang penting dudono STN sing asli, bayar sudah. Sekadek ngenteni fotokopi, minjam fotokopi, tunjukkan foto KTP yang asli, tidak. Wis ono KTP ini, fotokopi KTP ini sudah bayar, selesai. Simple, cepat, masyarakat juga kemudahan. Sehingga yang bayar akeh. Dan awakmu wis bayar. Kok aku nyelang KTP? Ya nek KTP ini atas namane dhewe, keluargane dhewe gak bayar. Dan nek atas namane masih orang lain. Mosok awakmu nyelang KTP gak kok. Apa jenenge? Sangoni bopo kan nggak mungkin. Nah, akhirnya kan tambah biaya, waktu juga lah. Gubernur berani mengambil kebijakan, gak usah itu, walaupun aturan administrasinya seperti itu. Coba kalau divisi itu nggak ada KTM-nya. Ada. KTM atau mahasiswa sampean yo di universitas. Minta ke sana. Iya, ada. Itu sebagai bukti bahwa Anda sebagai mahasiswa kita. Ada desentralisasi, ada tugas perbantuan. Ya. Tugas perbantuan itu adalah penugasan pemerintah pusat ke pemerintah daerah melaksanakan tugas tertentu. Misalnya kayak pemilu, kayak penarikan pajak, tapi itu tugas yang harus dijalankan. Kalau dekonsentrasi itu pemerintah masih ada wakil-wakilnya di pemerintah. Nanti ada komisi, ada badan, ada satgas. Kalau MBG itu kan ada satgasnya. Nah, begitu. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan. Cukup ya? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.